Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul mendeskripsikan hasil pendapatan pedagang di wilayah Lampung Selatan selama pandemi COVID-19. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Artika. Perkenalkan, nama saya Najwa Nadika. Perkenalkan, nama saya Rama Septrian Wijaya. Perkenalkan, nama saya Salma Mutiara. Perkenalkan, nama saya Michelle Tanti. Kami di sini ingin sedikit menjelaskan tentang hasil penelitian yang kami peroleh. Sedikit tentang latar belakang hasil penelitian kami. Fenomena yang relevan dengan penelitian kami, baik sesuai dengan judul yang sudah kami teliti, bahwa dampak dari proses globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia telah memacu terjadinya perubahan yang sangat drastis terhadap lingkungan bisnis. Alasan kelompok kami memilih objek penelitian ini ialah untuk menganalisis lebih dalam mengenai dampak perekonomian di masa COVID-19 yang banyak merugikan para masyarakat. Kami meneliti apa sih? Sesuai dengan judul penelitian kelompok kami meneliti beberapa pedagang kaki lima di daerah sekitar Tambun untuk mendapatkan sebuah informasi yang faktual. Rumusan masalah kami ada bagaimana para pedagang bisa mengatasi keuangan mereka pada saat pandemi COVID-19, dan apa saja dampak dari masa pandemi di dalam ekonomi kehidupan sehari-hari bagi para pedagang. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada lokasi dan subjek penelitian. Lokasi penelitian yang kami lakukan di daerah sekitar Tambun. Objek yang kami teliti adalah para pedagang di sekitar kawasan Tambun. Waktu penelitian dilakukan selama 2 bulan yang dimulai dari bulan November 2022 sampai Januari 2023. Subjek penelitian ini adalah subjek yang dapat memberikan informasi ditulis secara kualitatif dengan melakukan observasi kuesioner. Penelitian kualitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kualitas hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, atau hipotesis yang berkaitan dengan suatu fenomena. 4. Yaitu ada teknik analisis data. Perencanaan pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, peneliti merencanakan di sekitar Tambun. Dan yang kedua, peneliti membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan digunakan untuk penelitian. B. Pelaksanaan pada tahap ini. Yang pertama, peneliti melakukan pembelajaran dan menemui informasi di kawasan Tambun dan sekitarnya. Dan yang kedua, peneliti menarik kesimpulan dari hasil kuesioner tersebut. Dan manfaat penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui perbandingan penghasilan pedagang pada masa sekarang dan pandemi. Yang kedua, agar kami memiliki pengalaman untuk bisa mengelola keuangan di masa yang darurat. Yang ketiga, untuk mengetahui masalah perekonomian warga sekitar Tambun. Yang keempat, untuk penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penghasilan pedagang secara online serta langsung. Yang selanjutnya itu ada kesimpulan. Jadi menurut kuesioner yang kami buat, pendapatan para pedagang pada masa pandemi ini merasa kurang untuk tercukupi karena adanya virus COVID-19 ini sangat mempengaruhi penghasilan pedagang. Nah, masa pandemi ini sangat mempengaruhi para pedagang, bahkan ada yang ingin menutup usahanya dan membuat usaha baru dengan memanfaatkan teknologi digital untuk berjualan secara online. Baik, demikian dan presentasi dari kelompok kami. Saat ini kami ingin membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang bertanya? Yes. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Kurniawan. Saya ingin bertanya, pusat perdagangan dibagi menjadi berapa? Dari itu sekian dari saya. Terima kasih. Di sini menjawab pertanyaan awal. Pusat perdagangan di wilayah Kampung Selatan dibagi menjadi 2, ada pasar tradisional dan pasar modern. Ya, nama saya Naila Salawati Putri Sisula. Saya izin bertanya, perkembangan perekonomian Indonesia dapat diukur dengan maraknya pembangunan pusat perdagangan. Contohnya apa? Saya ingin menjawab untuk pertanyaan dari Naila. Keberadaan pusat perdagangan dibagi menjadi 2, yaitu pasar tradisional dan pasar modern, yang merupakan salah satu indikator
mendorong terciptanya peluang kerja bagi banyak orang. Perkenalkan, nama saya Yosua. Saya ingin bertanya, menurut Anda apa bedanya pasar modern dan pasar tradisional? Sekian, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yosua, yaitu apa perbedaan pasar tradisional dan pasar modern. Pada pasar tradisional, harga ditetapkan berdasarkan kesepakatan tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Di pasar tradisional umumnya lebih murah dibanding dengan pasar modern. Sedangkan di pasar modern, harganya sudah pasti ditandai dengan adanya label harga. Selain itu, harga jual produk di pasar modern tidak bisa ditawar. Baik, kita akan membuka pertanyaan sesi kedua. Ada yang ingin bertanya? Baik, nama saya Brenda Nisa Sinaga. Saya ingin bertanya, bagaimana pendapat kalian setelah omset para pedagang itu turun karena adanya pandemi? Makasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa. Bagaimana pendapat kalian setelah omset pedagang turun karena ada pandemi? Pendapat kami, dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini tertuju kepada para pedagang, membuat pedagang bisa kehilangan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, pada saat pandemi sedang marak-maraknya, beberapa pedagang menutup dagangannya karena tidak adanya perkembangan saat berjualan. Perkenalkan, nama saya Kiara. Saya ingin bertanya apa dampak dan proses globalisasi dan liberalisme pedagang dunia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kiara. Apa dampak globalisasi dan liberalisasi pedagang dunia? Dampak dari proses globalisasi dan liberalisme perdagangan dunia telah memacu terjadinya perubahan drastis terhadap lingkungan bisnis. Hubungan antar negara dan bangsa tidak lagi mengenai batas-batas teritorial, baik dalam segi investasi, industri, dan informasi. Perkenalkan, nama saya Jose Shelby. Saya ingin bertanya, apa perbedaan grafik ekonomi para pedagang pada masa pandemi COVID-19 dan masa sekarang? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Jose, yaitu perbedaan grafik ekonomi pada masa pandemi dan masa sekarang itu gimana sih? Jawabannya, hasil yang ditemukan adalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat lemah akibat adanya pandemi COVID-19. Di mana pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, namun sejak pandemi tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 2,97%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 kembali mencatatkan kinerja impresif dengan mampu tumbuh sebesar 5,72%. Selanjutnya kita akan membuka sesi terakhir, yaitu sesi ketiga. Ada yang ingin bertanya? Kenalkan, nama saya Amsal Desa Keditendulo. Izinkan saya untuk bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang perekonomian pasar yang sekarang mulai membaik? Terima kasih. Jadi saya akan menjawab pertanyaan Amsal, yaitu bagaimana pendapat Anda tentang perekonomian pasar yang sekarang mulai membaik. Jadi jawabannya adalah, jadi perekonomian setelah COVID-19 yang sekarang itu agak mulai berkembang dan membaik dan meningkat sekitar 7,07%. Anda demikian atau saya ingin izinkan saya ingin bertanya, seberapa berpengaruh pandemi COVID-19 terhadap tingkat penjual para pedagang? Izin menjawab pertanyaan saya. Terjadi penurunan omset dan drastis di masa pandemi dibandingkan penurunan biasanya. Nama saya Reki Hakim. Saya izin bertanya, apa strategi kalian untuk tetap bisa bertahan menjalankan usaha ketika pandemi COVID-19? Saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari Reki, itu apa strategi kalian untuk tetap bisa bertahan menjalankan usaha ketika pandemi COVID-19? Nah, jawaban itu, strategi kami adalah dengan cara membuka serta berjualan melalui berdagang secara Nama saya Yosua. Saya ingin menanyakan, apakah pendapatan jual beli online dan penjual beli offline pendapatan yang sama? Dan terima kasih. Oke, saya akan menjawab sanggahan dari Yosua. Apakah pendapatan jual beli online dan offline sama?
Jelas sangat berbeda, pendapatan pedagang secara online lebih menguntungkan daripada pedagang secara offline dikarenakan adanya PPKM, sehingga para pembeli lebih memilih untuk berbelanja secara online dibandingkan offline. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan untuk kami. Sekian presentasi laporan penelitian tentang hasil pendapatan pedagang di wilayah Tambun Selatan selama COVID-19. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.